Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah konflik yang lokasinya ribuan kilometer dari sini, kok bisa-bisanya langsung bikin goyang perekonomian kita? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas gimana sebuah krisis geopolitik global bisa mendorong Indonesia ya ke tepi jurang krisis ekonomi. Pertanyaannya simpel tapi penting banget. Jadi, gimana ceritanya percikan api di Timur Tengah sana bisa nyambar dan berpotensi ngebakar halaman belakang rumah kita sendiri? Oke, ayo kita dalami sama-sama. Semuanya itu berawal dari satu angka ini, $150 Amerika. Ini bukan cuma angka biasa loh. Ini adalah proyeksi harga baru minyak per barel yang jadi biang keladi dari semua masalah yang akan kita omongin. Jadi apa sih pemicunya? Gampangnya gini, ada konflik militer yang melibatkan Iran, Israel, sama Amerika Serikat. Nah, konflik ini ngeganggu salah satu jalur pelayaran paling sibuk dan paling penting di dunia, Selat Hormuz. Dari sinilah efek domino itu mulai menjalar kemana-mana. Biar kebayang segede apa masalahnya, coba lihat ini. Hampir 20%, itu 1/5 loh, dari total pasokan minyak dunia sekarang ini lagi dalam bahaya. Kalau jalur sepenting ini aja udah keganggu, ya otomatis mesin ekonomi global juga jadi ikutan tersendat. Oke, sekarang kita tarik benang merahnya langsung ke Indonesia. Dari semua yang kena dampak, ada satu yang paling kerasa pukulannya dan jadi pusat perhatian. Apa itu? Ya, anggaran pendapatan dan belanja negara kita alias APBN. Nah, ini dia nih yang bikin pusing. Ada jurang yang lebar banget antara rencana dan kenyataan. Pemerintah kita itu bikin anggaran dengan asumsi harga minyak cuma $70. Optimis banget kan? Tapi realitanya, harganya meroket lebih dari 2 kali lipat, jadi $150. Wah, bedanya jauh banget. Terus akibat dari harga yang loncat tadi apa? Ya ini dia, paling nggak butuh dana tambahan lebih dari 100 triliun rupiah. Itu pun cuma buat nambah subsidi bahan bakar aja. Dan ingat, itu baru angka minimalnya loh. Kalau konfliknya makin parah dan berlarut-larut, skenario paling buruknya adalah subsidi bisa bengkak sampai 500 triliun rupiah. Angka segitu gede banget dan bisa mendorong defisit anggaran kita ke level yang bahaya, sekitar 5-6% dari PDB. Ini udah lampu merah buat kesehatan keuangan negara kita. Ngeliat tekanan seberat ini, pemerintah tentu nggak tinggal diem dong. Mereka langsung keluarin 2 kebijakan utama, ibaratnya pertolongan pertama gitu, buat ngelindungin kita semua dari dampak langsung kenaikan harga minyak. Jadi ini dia 2 jurus andalannya. Yang pertama, harga pertalite dan solar ditahan supaya nggak naik. Tujuannya jelas, buat jaga daya beli kita-kita. Yang kedua, WFH digalakan lagi buat ngurangin orang bepergian, yang ujung-ujungnya ya menekan pemakaian bensin. Langkah pemerintah tadi kedengeran masuk akal banget kan? Tapi tunggu dulu, setiap kebijakan itu pasti ada harganya. Nah sekarang kita mau bongkar nih, apa aja biaya tersembunyi dan konsekuensi yang nggak kita duga dari upaya menjaga stabilitas ini. Dari sinilah muncul satu istilah kunci, stabilitas artifisial. Gampangnya ini tuh kayak kondisi tenang sebelum badai. Inflasi emang jadi kelihatan aman, masyarakat juga nggak panik. Tapi ketenangan ini tuh dibeli dengan cara bakar duit negara lewat subsidi yang biayanya makin lama makin gede. Ada kutipan yang pas banget buat ngegambarin situasi ini. Stabilitas yang kita rasain sekarang itu bukan stabilitas yang sehat, tapi stabilitas yang ditopang sama pondasi APBN yang makin hari makin rapuh. Masalahnya nggak cuma itu, ada yang namanya beban ganda. Jadi gini, waktu harga minyak naik, kita butuh lebih banyak dolar buat impor. Di saat yang sama, nilai tukar rupiah kita lagi melemah. Artinya, kita harus keluarin lebih banyak rupiah buat dapat tiap dolarnya. Jadi bebannya double kan? Oke, terus kita ini mau dibawa kemana? Kalau melihat kondisi global sekarang, para ahli itu memproyeksikan ada 3 skenario utama yang bisa dihadapi ekonomi Indonesia dalam 3-6 bulan ke depan. Coba kita lihat tabelnya. Skenario optimis, kalau harga minyak turun di bawah $110, kita bisa napas lega. Skenario krisis, kalau harganya nangkring terus di atas $150, wah kita masuk fase krisis. Nah, tapi coba perhatiin yang tengah, skenario moderat. Ini yang dianggap paling mungkin terjadi. Di skenario ini pun kita masih harus berhadapan dengan subsidi yang bengkak dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Terus, gimana caranya biar kita nggak terjerumus ke skenario paling buruk? Nah, analisis ini nggak cuma nunjukin masalahnya aja, tapi juga ngasih beberapa rekomendasi kebijakan supaya ekonomi kita jadi lebih kuat dan tahan banting. Strateginya dibagi jadi 4 pilar utama.
Pertama, anggaran negara harus segera dibenahi. Ini mendesak banget. Kedua, pasokan energi nasional harus diamankan. Ketiga, stabilitas ekonomi secara umum harus dijaga. Dan yang keempat, ini juga penting banget, menjaga kerukunan di masyarakat. Nah, ini beberapa langkah konkretnya. Mulai dari pangkas belanja yang nggak penting, mastiin subsidi itu nyampainya ke orang yang benar-benar butuh, terus bangun cadangan energi strategis kayak negara-negara lain, percepat peralihan ke energi hijau, dan yang paling penting, pemerintah harus jujur dan transparan ke publik. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Kabar baiknya kita ini belum masuk krisis, tapi kita juga nggak boleh santai. Kebijakan yang ada sekarang itu pada dasarnya cuma nunda masalah, risikonya itu dipindahin dari kenaikan harga yang langsung kita rasain ke kesehatan dompet negara kita, yaitu APBN. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang penting banget buat kita renungkan. Stabilitas yang kita rasain sekarang ini ibaratnya dibeli dengan cara ngutang, dengan mengorbankan kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Pertanyaannya, sampai kapan kita bisa bertahan dengan cara seperti ini? Dan kapan tagihan itu akhirnya akan datang?